Halo Bray, balik lagi dengan clipping berita yang kali ini akan menginformasikan 3 menit yang menegangkan dalam operasi pembebasan pesawat Woyla. Pada 28 Maret 1981, pesawat DC-9 milik Garuda Indonesia yang dikenal dengan sebutan Woyla dibajak oleh kelompok yang menamakan dirinya Komando Jihad. Rute pesawat saat itu adalah Jakarta-Medan. Peristiwa pembajakan ini tercatat sebagai peristiwa terorisme pertama. Hingga saat ini, pembajakan Woyla menjadi satu-satunya aksi terorisme dalam sejarah maskapai penerbangan Indonesia. Berdasarkan arsip harian Kompas tanggal 29 Maret 1981, pesawat itu dibajak di udara antara Palembang Medan sekitar pukul 10:10 waktu Indonesia Barat. Pesawat yang sempat transit di Bandara Talang Betutu, Palembang, baru lepas landas menuju Bandara Polonia, Medan. Namun pesawat dibelokkan ke arah Bandara Internasional Penang, Malaysia. Saat itu, belum terungkap siapa yang membajak pesawat dengan nomor penerbangan 206 itu. Departemen Pertahanan dan Keamanan, Dephankam, hanya mengungkap pembajak itu bisa berbahasa Indonesia. Pesawat dibajak oleh 6 orang yang dapat berbahasa Indonesia. Mereka bersenjatakan pistol dan beberapa buah granat, tulis harian Kompas berdasarkan keterangan Menteri Pertahanan dan Keamanan, Muhammad Yusuf. Dephankam kemudian menginstruksikan Wakil Panglima ABRI Laksamana Sudomo untuk menangani pembajakan pesawat itu. Sebelum dilanjutkan, jangan lupa tekan tombol subscribe di channel Clipping Berita. Belok ke Bangkok. Seiring perkembangan waktu, pembajak diketahui berjumlah 5 orang. Mereka menuntut agar 80 orang tahanan yang terlibat dalam penyerangan Kosekta 8606 Pasir Kaliki di Bandung pada 11 Maret 1981 dibebaskan. Tak hanya itu, mereka meminta tebusan uang sebesar 1,5 juta dolar AS. Ada 48 penumpang dan 5 awak kapal di dalam pesawat. Sebanyak 33 orang terbang dari Jakarta dan sisanya berasal dari Palembang. Pada pukul 11:20 waktu Indonesia Barat, pesawat itu tiba di Penang. Saat itu, ada permintaan pengisian bahan bakar tanpa memberitahu tujuan berikutnya. Pembajak hanya menurunkan seorang penumpang berusia 76 tahun bernama Hulda Panjaitan. Pesawat yang tidak dilengkapi peta rute penerbangan internasional ini kemudian diterbangkan ke Bangkok, Thailand setelah permintaan pembajak terpenuhi. Puncaknya, Selasa 31 Maret 1981 dini hari, pembajakan pesawat menjadi semakin menegangkan. Pesawat itu telah dibajak sekitar 4 hari oleh Komando Jihad. Operasi pembebasan pun dilaksanakan di Bandara Don Mueang, Bangkok, Thailand. Operasi itu hanya berlangsung dalam waktu 3 menit saja. Berdasarkan arsip harian Kompas pada 1 April 1981, operasi itu sudah disiapkan dengan matang di Jakarta sejak peristiwa pembajakan itu terjadi. Operasi berjalan saat pemerintah Thailand mengizinkan pasukan Komando Indonesia bergerak. Melalui pengamatan wartawan Kompas di lokasi pada saat itu, tanda operasi pembebasan belum terlihat pada Senin 30 bulan 3 1981 malam. Suasana di sekitar pesawat masih cenderung sepi. Senin malam, pukul 21 waktu setempat, sebuah mobil catering mendekat seusai mendapat kode lampu dari pesawat. Kode itu merupakan sinyal dari pembajak agar permintaan mereka menyangkut makanan, minuman, bahan bakar, dan kebutuhan lainnya bisa dipenuhi. Saat mobil catering mengantar makanan, suasana di sekitar pesawat menjadi sunyi lagi. Bergerak dalam senyap. Pada Selasa, sekitar pukul 2:30 waktu setempat, ada gerakan di semak-semak sekitar 400 meter dari pesawat. Ternyata mereka adalah para komando dari Komando Pasukan Sandi Yuda, Kopasanda, sekarang bernama Komandi Pasukan Khusus, pimpinan Letkol Infantri Sintong Panjaitan.
Pasukan itu bergerak mengedap dan teratur dalam formasi 2 baris mendekati pesawat. Mereka tampak membawa 3 tangga. 2 tangga diletakkan di masing-masing sayap, 1 tangga di bagian belakang pesawat. Dengan sekejap, mereka bergerak masuk ke pesawat dari pintu darurat dekat sayap dan bagian belakang di bawah badan pesawat. Tiba-tiba terdengar tembakan-tembakan, mungkin dalam waktu 2 detik, kata Henk Siessen, warga negara Belanda di dalam pesawat, dikutip dari harian Kompas. Komando itu berteriak, "Semua penumpang tiarap!" dan berjatuhanlah sosok-sosok tubuh campur baru berusaha untuk tiarap ke lantai, tutur Henk. Penumpang yang tiarap berusaha dikeluarkan satu persatu lewat pintu depan. Akan tetapi, upaya penyelamatan itu tak mudah. Ada seorang pembajak yang ikut tiarap bersama para penumpang. Ia membawa granat dan kemudian ia lempar setelah pinya ditarik. Beruntung, granat itu tak meledak dan diamankan pasukan komando. Pembajak yang melempar granat itu pun ditembak mati saat berusaha melarikan diri lewat pintu depan. Ada pula seorang pembajak yang disebut bernama Fahrijal yang melepas tembakan ke arah pasukan komando. Namun, ia berhasil didesak oleh pasukan komando. Pada akhirnya, pembajak tersebut bunuh diri dengan menembak keningnya. 2 pembajak lainnya juga berupaya kabur, namun mereka ditembak mati. Keterangan resmi pemerintah mengungkap semua nama pembajak yang tewas. Namun, diketahui bahwa pimpinan pembajak adalah Imran bin Muhammad Jen. Ia berhasil ditangkap dan kemudian dihukum mati pada 28 Maret 1983. Pemerintah juga menyebutkan pilot dan seorang pasukan komando mengalami luka-luka. Selang beberapa hari, pilot bernama Kapten Herman Rante dan anggota Kopasanda bernama Ahmad Kirang menjadi korban tewas dalam operasi tersebut. Keduanya menderita luka tembak dan gagal diselamatkan meski sudah dibawa ke rumah sakit. Operasi pembebasan itu membuat pesawat Woyla dilubangi sejumlah peluru. Pesawat itu diperbaiki di Thailand dan kemudian dibawa ke Indonesia. Lewat operasi itu, 36 orang yang berada 4 hari di pesawat setelah beberapa penumpang lain dilepaskan pembajak berhasil diselamatkan. Keberhasilan operasi ini tak hanya melambungkan perjalanan karir Sintong Panjaitan selaku pimpinan lapangan, melainkan juga Letjen LB Murdani yang saat itu merupakan Kepala Pusat Intelijen Strategis. Reputasi Kopasanda diakui. Kini, pasukan yang dikenal dengan nama Kopassus itu tercatat sebagai salah satu satuan elit terbaik di dunia. Demikianlah berakhir 3 menit yang menegangkan dalam operasi pembebasan pesawat Woyla yang dilansir dari kompas.com.